Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Adi Fadila, ada Hera, Sekar, Kuria, Kaila, Ardina, Indah, Rara, sama Pia. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul pengelolaan obat di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dan kefarmasian di apotek, pasal 1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pasal 1. Obat adalah bahan atau kandungan bahan termasuk farmakologi yang digunakan untuk memiliki atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka peningkatan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi kebiasaan. Sistem pengelolaan obat di apotek. Pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan pembekalan farmasi sesuai dengan jumlah, jenis, dan waktu yang tepat. Tujuan perencanaan adalah yang pertama, mendapat jenis dan jumlah pembekalan farmasi yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, menghindari terjadinya kekosongan obat. Kemudian, tujuan perencanaan adalah pola penyakit, kemampuan daya beli masyarakat, budaya masyarakat atau kebiasaan masyarakat setempat, dan pola penggunaan obat. Prosedur tahap persiapan. Yang pertama ada perencanaan dan penentuan pembekalan farmasi yang akan dibeli. Yang kedua, mencari dan menemukan penyalur masing-masing obat. Yang ketiga, mengadakan perundang-undangan dengan beberapa penyalur untuk merundingkan persyaratan jenis, mutu barang, dan lainnya. Ada pengadaan. Tujuan pengadaan yang pertama, disiapkan surat pemesanan barang rangkap 3 untuk dikirim kepada penyalur, gudang, dan arsip pembelian. Adapun tujuan perencanaan yang kedua, surat pesanan obat. Yang ketiga, surat pesanan narkotika atau satu rangkap SP4 untuk 1 item obat. Yang keempat, surat pesanan psikotropika dan OKT. Yang kelima, ada surat pesanan prekursor. Ada penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan yang dapat merusak mutu obat. Penerimaan dan penyimpanan, penataan obat dilakukan berdasarkan SOP manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah penerimaan obat dan mengatur layout penyimpanan sehingga pengeluaran obat dilakukan dengan prinsip first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FIFO. Tujuan perencanaan yang pertama untuk memelihara mutu obat, yang kedua untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, yang ketiga menjaga kelangsungan persediaan, yang keempat memudahkan pencarian dan pengawasan. Pengaturan dan tata ruang. Tujuan pengaturan tata ruangan. Yang pertama, kemudahan bergerak arus barang. Yang kedua, sirkulasi udara yang baik. Yang ketiga, penempatan blok yang tepat dan penggunaan palet. Yang keempat, kondisi penyimpanan khusus untuk vaksin, narkotika, psikotropika, serta alkohol. Dan kelima, zat guna terbakar lainnya. Penyusunan stok obat. Yang pertama, penerapan prinsip FIFO dan FIFO dalam penyimpanan dan pengeluaran barang. Yang kedua, penyimpanan khusus untuk narkotika dalam lemari 2, pintu yang terkunci, vaksin dalam lemari pendingin, serta alkohol dan zat yang mudah terbakar di ruang terpisah. Terus ketiga, obat yang mempunyai batas kadaluarsa disimpan. Yang keempat, palet digunakan untuk menyimpan obat dalam kemasan besar. Yang kelima, obat berbentuk sirup dan cairan diletakkan pada paling bawah. Yang keenam, cantumkan nama pada masing-masing obat pada rak. Pencatatan stok obat. Fungsi pencatatan kartu stok yang pertama untuk mencatat mutasi obat,
kedua sebagai alat bantu untuk menyusun laporan, perencanaan pengadaan, distribusi, pengendalian persediaan, dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik. Selanjutnya ada pengamanan mutu obat. Perubahan mutu obat dapat diamati secara visual jika dari pengamatan visual diduga ada kerusakan yang tidak dapat ditetapkan secara organoleptis, harus dilakukan sampling untuk pengujian laboratorium. Kemudian, tindak lanjut terhadap obat yang rusak adalah dikumpulkan dan disimpan terpisah, kemudian dikembalikan atau diklaim sesuai aturan yang berlaku, lalu dihapuskan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pengendalian dan pencatatan stok obat. Pencatatan stok obat dilakukan berdasarkan SOP manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah obat yang dibeli dan dipakai setiap hari juga untuk memantau ketersediaan obat. Pengendalian dari prosedur stock of name. Prosedur stock of name dilakukan berdasarkan SOP manajemen persediaan dan bertujuan untuk mengetahui keadaan stok obat tiap bulan dan untuk mengontrol tanggal kadaluarsa obat. Stock of name dilakukan dengan cara menghitung jumlah fisik obat dan memeriksa keadaan serta tanggal kadaluarsa obat, kemudian catat hasilnya pada form stock of name. Distribusi perbekalan farmasi di apotek. Yang pertama, tujuan pengatur tata ruangan. Prosedur penjualannya yaitu menjual obat bebas, alkes, dan lain-lain. Yang kedua, penjualan dengan resep dokter. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Perkenalkan, nama saya Tika Rofianti dengan NIM 2291052 dari kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa dampak dari penggunaan obat generik terhadap pengelolaan obat di apotek? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2291086. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana apotek dapat mengimplementasikan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan obat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya berasal dari kelompok 3 dengan NIM 2291009. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih program pengurangan obat antibiotik di suatu apotek? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Noviani dari kelompok 4 dengan NIM 2291073. Pertanyaan saya, apa saja tantangan yang dihadapi apotek dalam pengelolaan obat yang berkaitan dengan regulasi pemerintah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Arjuna Rofianti. Pertanyaannya, apa dampak dari penggunaan obat generik terhadap pengelolaan obat di apotek? Jawabannya, penggunaan obat generik dapat mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan akses pasien terhadap terapi. Namun, apotek harus memastikan bahwa obat generik yang dipilih memiliki bioequivalensi yang baik dan tetap memantau efektivitas serta keamanan penggunaannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Bagaimana apotek dapat mengimplementasikan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan obat? Jawabannya, apotek dapat menggunakan sistem
akan menjawab pertanyaan kelima, pertanyaan dari Muhammad Reza. Apa peran apoteker dalam program pengurangan penggunaan antibiotik di apotek? Apoteker berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan antibiotik yang tepat, melakukan penilaian terhadap resep antibiotik, dan berkolaborasi dengan dokter untuk memastikan bahwa antibiotik hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan. Jelas? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.